dari segi strategi. Dan siapa yang paling efektif kali ini? Apakah Babang Acil akan menunjukkan strategi objektif gameplay yang sering kali dimainkan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi? Dan juga tidak lupa Onyx PH dengan ini dia Udilski. Wow, Delarski maksudnya. Dia emang poni rambutnya dan bahkan dari bentuk wajahnya kalau pakai masker Udil. makin mirip. Kalau pakai masker makin mirip. Apakah nantinya sebagai EXP laner yang nantinya juga berhadapan dengan Babang Preman XP Lane R7, ini akan terjadi pertarungan di XP Lane yang sangat amat sentimental. Tetapi ya, kalau kita ngebandingin Onyx PH dan juga RRQ ini, menurutku RRQ harus berhati-hati sama Baloyski juga. Karena apa? Romer yang aktif dan Rafaelanya tuh positif banget win rate-nya. Dan kalau misalkan ngomongin kill participation itu lebih tinggi dari Finn. Oh, Secara data, di mana dia kill participation rata-ratanya 82%, sementara Finn 81%. 82% kalau si Baloyski. oke, inilah dia. Langsung saja kita lihat dari Hate, Dlarski, Marky, Kairi dan juga Baloyski. Ini Hate bahkan mengganti nickname-nya menjadi Hatred. Susah ya. Hate aja. Iya, padahal udah lebih dipermudah ketika nickname dia itu adalah Hate gitu loh. Benci. Nickname. Ada alasan dibalik itu nggak, Be? Nggak tahu. Kirain Saya kurang tahu. Apakah hatred ini dia pengen makin dibenci? Oke. Karena kan penggunaan katanya berarti lebih dalam gitu kan. Lumayan. Iya. The most hate ya kan, hatred. Dan kali ini dari Onyx Philippines kita bisa melihat bagaimana Marky juga sebagai salah satu gold laner yang patut untuk diperhatikan, dipantau juga di pergerakannya. Dan Kairi yang merupakan salah satu jungler utama dari teman-teman Onyx Philippines, yang bahkan digadang-gadang ini akan menjadi saingan kerat bagi Abang Albert. Bener banget. Dan tadi udah ngomongin Baloyski sedikit, kita ngomongin mid lane-nya juga. Ini sinergi antara roamer dan juga mid lane-nya tuh kill participation-nya. Wow, Itu lumayan imbang, 82% tentunya dan juga 74%. Tapi aku yakin tim Indonesia sudah menemukan formula untuk mematahkan sinergi kedua mid laner dan juga roamer. oke. Baloyski dan juga Hatred. Dan inilah dia tim kebanggaan Indonesia. Ada RRQ Hoshi dengan line up Clay, R7, Sin, Albert dan juga Finn. Yang tentunya mereka sudah sangat amat confident. Bahkan tadi Acil bilang mereka udah pede, mereka udah benar-benar percaya diri. Dimanapun caranya mereka akan membuktikan dengan Best of 5 series kali ini berhadapan dengan Onyx PH. Dan tadi aku lumayan respect lebih tepatnya sama Acil ketika dia bilang ini adalah pertandingan pertama mereka yang saling benar-benar bertatap muka gitu loh. Dia nggak hitung online-nya. Dia mungkin singkirkan hal tersebut walaupun udah pernah mengalahkan Onyx PH. Tapi ini adalah pertama kalinya mereka face to face berhadapan secara langsung dengan inilah dia player statistik yang dipresent by Nimo TV. Yes, bener banget. Dan kalau dari sisi RRQ tadi kita udah ngomongin sinergi antara mid laner dan juga roamer. Tim Indonesia, Finn dan juga Clay, lihat 74% dan juga 81%. Duo mid lane dan juga roamer yang mengerikan. Dan Albert, ini kalau dibandingin sama Kairi, ini dua jungler pemegang GPM tertinggi. Albert 792 dan Kairi 788. Wah, ini adalah pertandingan pembuktian untuk jungler Albert atau Kairi yang nantinya akan mengamankan untuk di upper bracket. Tapi jangan lupakan juga untuk sinergi duo mid lane Rom kita juga. Dari RRQ Hoshi ada Finn dan juga Clay yang tidak pernah, bahkan aku jarang banget ngelihat Clay ini dalam posisi yang benar-benar under. Ya. Terlihat bagaimana dari KDA, win rate dan juga total damage dealt yang dihadirkan dari teman-teman RRQ Hoshi. Walaupun bisa dibilang ya, ini dari RRQ Hoshi hanya agak sedikit under berhadapan dengan statistik dari first tower rate dan juga first lord rate. Yes, bener banget. Sementara RRQ 3 departemen lain-lainnya masih menang, total damage deal, win rate dan juga average KDA. Tetapi emang kalau lihat dari playstyle RRQ itu di early game-nya lebih mementingkan team fight kadang-kadang. Setelah udah mulai mati 3 musuhnya, bahkan mungkin wiped out, baru yang namanya objektif itu dibalikin. Tapi untuk secara clash of style, Onyx PH memang lebih objektif. Oke. Ini menurut data juga lucu juga ya kalau misalnya dilihat dari semua tim yang ada,
datanya si Baloyski itu cuma ngepick satu Rafaela. hero. Rafaela. Totalnya 6. Biasanya itu orang-orang satu atau ngepick dua kali, 1-2-2 atau enggak 3 kali pick. Ini full Baloyski di Rafaela. Nah ini yang tentunya akan menjadi sebuah pertanyaan. Apakah Rafaelanya akan di-ban? Iya. Karena kalau Rafaelanya di-ban, Baloyski seingat dan sepengetahuanku masih bisa membawa Selena Rom. Yang mana Selena Rom ini untuk di Filipina emang bahkan lebih agresif playnya daripada nantinya dia menggunakan healer-healer. Mirip-mirip kayak si Kiboy berarti. Benar, Boy. makanya. Iya, Selena Tank, Selena Iya. Romer ya. Yes. Makanya ini dia. Membeli item emas dan kita lihat ini dia untuk key to victory ya dari Onyx PH. Secure untuk early objektifnya, kemudian play round dari Darski-nya, kemudian fokus on backline. Backline itu berarti lebih ke core-core-nya ya. Yes, damage dealer-nya. Yes, dan Dealer. Ben Pakito Asli. sama Matilda. Gue ngeliat Kairi tuh, liatin tuh, yang rambutnya pirang. Mirip seseorang season 3 gitu loh, Pak. Iya, Pakai baju Onyx gitu kan. Udil. Iya, Kairi masih muda lagi. Nah, inilah dia. Iya, Udil juga core ya. dulu. Iya, makanya Benar, Key to benar. victory untuk RRQ Hoshi. Assure lane dominance karena ini yang paling sering dilakukan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi juga. Betul. Mendominasi dari laning phase-nya dimanapun itu. Mempersiapkan terhadap Sage Composition. Ini berarti untuk di high ground defender yang nantinya mungkin akan dimainkan oleh seorang Baloyski dan juga dari Hatred ya sebagai mid lanernya. Restrict Marky juga ini mengganggu ke arah Marky ya sebagai gold lanernya yang nanti mungkin akan match up dengan Bang Sin dan juga menghindari yang namanya early trade, apalagi tadi ketika worst case-nya mereka akan berhadapan dengan Selena Romer Nah. yang tentunya akan sangat agresif banget untuk invade jungle, ganking dan bahkan untuk dari segi mappingnya. Yes, bener banget. Mereka harus milih-milih team fight Aha. dan lihat situasi, jangan terlalu maksa. Mungkin terutama early-nya. Kalau misalkan memang komposisi RRQ early-nya yang mereka komit gak terlalu kuat, jangan terlalu dipaksa, harus lebih pilih-pilih. Dan mereka harus memperhatikan nih, karena kalau di Onyx PH itu Filipina ya, mereka tuh suka bermain split push. Banana split biasanya itulah sebutan Onyx PH. Oh, the banana split push ya. Dan itu mungkin yang harus diperhatikan juga dari kedua jungler kita. Player head to head by Nimo TV tentunya sudah terlihat bagaimana KDA dan GPM-nya. Emang GPM gak berbeda jauh, tapi lihat bagaimana KDA dari Albert ini merupakan siswa berprestasi M3 kita. Yes. 10,2 emang bahkan bukan di atas rata-rata, di atas 10. Dia di atas 10 dan mengetahui memang di group stage Albert 3 match nggak terpick off sama sekali. Tidak terpick off sama sekali. Dan kemarin setelah upper bracket matchnya baru terpick off, dan kalau dilihat ya memang dua departemen diunggulkan oleh Albert. Cuman dari secara kill participation Kairi lebih tinggi. Kenapa? Mungkin karena Onyx PH itu mainnya agak clump gitu, agak mengumpul. What time is it? It's RRQ time. It's Hoshi time. Wih, it's RRQ time. RRQ time. RRQ Hoshi? Arashi Hoshi. Arashi dong, dia bilang Arashi net. RRQ. RRQ. Arashi di rumah. Arashi Nanti bersin lagi. dia ketika dia ngomongin di sini ya. Benar Tapi juga. inilah dia teman-teman semuanya, tolong spam di kolom komentar #IndoPride Viva RRQ karena hanya tersisa RRQ Hoshi saja sebagai perwakilan dari tim Indonesia, representatif dari tim Indonesia. Dan inilah dia dari audience predictionnya, bahkan kita bisa melihat dari RRQ Hoshi loh 93%. Wow. Baiklah. Kalau dilihat berkaca dari Onyx PH-nya di Filipina 95%. Dan kalau dari Singapura lebih mendukung ke arah Onyx PH, sementara kalau dari Malaysia 68% ke arah Indonesia. 68%. Cukup menarik, Tidak masalah gak masalah, dua-dua nih dari berempat. karena kita tetap akan mendukung Indonesia. Betul. Mau apapun hasilnya dari audience prediction juga tetap akan IndoPride. Dan kali ini untuk dari beberapa region lain juga, dimana bahkan dari Turki 60-40%, Vietnam juga, lalu ada dari Cheese ya kan, ini 77 berbanding dengan 23%. Dan untuk dari Brazil, Kambodia dan juga dari Peru ya itu ya. Bener. Ini benar-benar mendominate ke arah RRQ Hoshi. Wah, Tapi mostly banyak yang seimbang juga ya. I mean berarti kedua tim ini wah,
secara general emang sekuat itu. Yes. Ya. Dan jangan lupakan juga untuk membeli Battle Emote Team M3 yang sudah dijual di shop dari Mobile Legends Bang Bang. Dan ini berarti Onyx PH sudah mulai harus hati-hati dikarenakan Bang Sin sudah melakukan mode jongkok. Ini nambah powernya dia 40%, Bung Kornet. Pasif ya. Pasif emang. Mode jongkok itu emang sedikit memberikan fokus terhadap Bang Sin di gold lane, yang nantinya akan bertemu dengan Marky. Tapi inilah dia 1 menit lagi sebelum kita akan masuk ke dalam draft pick section. Aku minta teman-teman semuanya, ayo kita fokuskan satu tujuan kita untuk mendukung tim Indonesia. Kita bersama-sama tentunya dari Sabang sampai Merauke. Aku KB memberikan waktu untuk kita berdoa agar nantinya hasil terbaik akan didapatkan oleh perwakilan tim Indonesia RRQ Hoshi. Yes. Berdoa dipersilahkan. Tidak ada kata selesai untuk berdoa. Iya. Amin. Amin. Dan tentunya mari kita guncangkan meja ini dengan semangat Indonesia. Wih, kuat juga nih meja. Wah. Biasanya ini sampai trouble. Hah? Enggak. Oh, Nggak jangan apa-apa, ya. jangan. Oh, Ya. jangan terlalu keras. Maaf, biasa. Anak Be careful, man. anak Wow. anak muda. Careful. Bapak produser udah bilang be careful. Sorry Bapak produser, I'm not careful ya because ya semangat gimana ya. Iya. Sorry. Kalau kelepasan saya mukulin mejanya ya. Ternyata bahwa produser kita selain jago lawak, jago pantun. pantun. Iya makanya itu sebenarnya saingannya Pulung sebenarnya ya, produser kita ini. Dan inilah dia Best of 5 series game Your pertama team kita. is RRQ Hoshi banning. mengamankan first pick, Onyx PH mengamankan second pick, Hayabusa Yif dibuang oleh Onyx PH, dan sementara itu Patrick Nathan kayaknya ini untuk Kairi lebih tepatnya juga sudah diamankan terlebih dahulu. Yes, bener banget. Jadi kalau ngeliat dari band-bandnya ini berkaca dari game sebelumnya mirip-mirip. Your team is Apalagi ada banning. Barats. RRQ pemegang first pick, Onyx PH udah nge-ban ke arah Hayabusa dan juga Yves. Terakhir akan nge-ban ke arah Your team Pakito. is picking. Farsa kebuka. Farsha, Matilda. Bahkan ini adalah respect band untuk R7 dan Albert ya dari Pakitonya. Jadi benar-benar ditutup dari segi mobilitas Pakito yang sekarang benar-benar lagi up-upnya banget sebagai jungler atau bahkan sebagai EXP lane yang nge-clear wave-nya secepat itu. Terus sekarang RRQ Hoshi akankah untuk Esmeralda? Ini mengingatkanku dengan abang otot kita R7 yang emang dia benar-benar jarang banget di take down, jarang banget mendapatkan poin death ketika berada di MPL Regular Season Indonesia dengan Esmeraldanya. Bahkan ketika ketemu sama beberapa timnya, RRQ Hoshi emang selalu melakukan first pick terhadap Esmeralda. Yes, dan mengetahui juga Esmeralda itu balance pick banget. Sangat-sangat safe, sangat-sangat kuat, dan Onyx PH respon dengan Your Chow team dan is juga banning. Selena. Baru dibilang dibahas. soal Selena yang ini bisa jadi akan diamankan untuk roamer dan akan melakukan invade dengan early aggression yang dimiliki oleh Onyx PH. Apalagi ditambah dengan hero flexnya mereka Chow. Ini yang aku pertanyakan, apakah Chow-nya akan di tangan seorang Glarsky? Karena sekarang Chow rata-rata ditaruh di EXP lane. Dia akan lebih ke arah dari emblem dan build-nya, itemization-nya ke arah tank. Tank ya? Yes. Dan kasih blast. Misalnya Your team Aldous. is picking. Aldous dan Farsa. Jadi Matilda tembus nih. Aldous Bangsin langsung dimunculkan untuk di game yang pertama ini seolah memberikan efek kejut net. Untuk teman-teman Onyx PH mengingat dari Aldous-nya Bangsin ini kita kenal dengan fast farm dan dia emang selalu memaksimalkan space yang dibuat oleh Finn nantinya dan juga Clay yang kali ini sepertinya akan menggunakan Farsha. Namun Your Kairi team is banning. sudah mengamankan hero-nya itu adalah Lancelot. Apakah akan ada ban terhadap Link dari Albert karena Albert belum memunculkan hero powernya? Iya bener team banget. is Wow, banning. Langsung dihilangkan ya. Aduh Prof. Phobius juga masih kebuka nih. Wah, Cuman kayaknya Phobius nggak mungkin ya. Oke, kalau lihat dari komposisi RRQ udah tebel-tebel, mungkin dua hero terakhirnya lebih ke arah damage deal tentunya. Dan kalau dari Onyx PH udah nge-ban ke arah melimitasi jungler dari RRQ.
Kita lihat nih, kalau dari Onyx, mereka justru butuh hero yang Your tebel-tebel. team is Ini banning. Uranus yang menjadi pilihannya. Itu power hero dari Dlarsky juga. Dan kemungkinan ini akan ke arah Yishun Shin seharusnya. Mengingat bener si Albertnya belum mengamankan satu hero. Dan kalau Yishun Shin akan kemungkinan besar Arkiyoshi bisa mengamankan Rojia atau Roger. Rogernya ya. Banyak yang buka sebenarnya sih. Banyak. Untuk jungler Albert. Tapi gue lebih setuju kalau Yishun Shin yang harusnya di-ban. Oke, Your gak team di-ban nih. is banning. Hey. Berarti masih sangat besar kemungkinan untuk dipakai sama Albert di area junglernya. Dan aku malah mikir Finn akan mengamankan Angela nantinya. Mengingat Esmeraldanya udah diamankan oleh RRQ Hoshi juga. Dan bahkan kesempatan untuk mengamankan entah itu Matilda, Rafaela, dan Angela nih chance-nya gede banget. Tinggal gimana gameplay setup yang ingin dimainkan oleh RRQ Hoshi. Apakah ingin combo Aldos Angela? Atau nantinya akan ada combo-combo lainnya yang dipertontonkan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Time to go to the Yeah, RRQ benar banget. show. Your team Lilia is di-ban. picking. Wah, ini kok Roger ya feelingku. Lilia ya yang di-ban ya. Oke, salah satu damage dealer juga, independen juga, mid lanernya sudah dihilangkan. Dan Onyx PH juga beberapa kali udah memakai Lilia. Hero apa yang akan mereka pick? Your Song team is ngarah ke picking. belakang, nargetin Farsanya. Dan apa Roger oke, kan? bagus sih. Kayaknya Roger sih, nggak tahu kenapa ya, Net. Roger nih kalau udah nggak ada Lilia enak banget untuk jump in gitu. Karena menurutku dengan kita tahu Roger kan lebih dominan ke fighternya. Dan wolf transformationnya itu akan sangat amat tinggi sekali ketika dia tidak ada pemberhentian atau slow effect. Ini tidak akan berhenti juga dari pengejaran seorang Roger. Tapi kalau Walaupun bukan ada Roger lock ya, kayak Chow gitu. nggak Dan masalah sih. Selena. Ini entah ke arah dua roamer kah dari teman-teman Onyx PH karena udah ngelihat Selena juga kali ini. Karena gue ngelihatnya dari si traceless-nya itu sih untuk beberapa lock, entah mungkin dari Selenanya. Harus disimpan banget ya. Yes. Ah, Ternyata kan. oke. Roger, Roger Matilda. Matilda, Kacil Net, jangan lupa. Kacil. KB Acil. Roger, Roger. Dan wih, Harit dong. Wow. Oke. Ini Oke. menarik banget. Apakah Marky? Ya, kayaknya dia emang benar-benar pengen ngamanin untuk dari segi gold lane-nya. Tapi apakah itu tetap akan menjadi jawaban yang baik? Karena ingat, Harit absorb damage-nya akan termakan oleh Esmeralda. Benar banget. Ini salah satu apa ya, approach yang menarik. Tapi kalau ngeliat dari komposisi Onyx PH, mereka harus main early. Kalau enggak, RRQ dengan komposisinya ini mid ke late ini power spike-nya jalan semua. Lihat, Acil sampai time out loh. Sampai dia di ini ya, di tegur lebih tepatnya. Bang, udah bang, mau masukin game ini bang bentar lagi. Ya kan, sampai dia masih sempat-sempatnya untuk memberikan informasi. Balik lagi, inilah dia game pertama kita tentunya untuk perwakilan dari Indonesia. RRQ Hoshi langsung spam sekarang juga di kolom komentar hashtag Indo Pride-nya juga sekarang karena tim Indonesia hanya tersisa satu dan akan berhadapan dengan tim Onyx Filipina. Yes, inilah dia. Match upper bracket antara RRQ melawan Onyx PH. Yang sudah terlihat di sana tampaknya dari Clay dan Finn ya, ini bakal bermain dan bahkan di bawah bertemu dengan Sin dan juga Marky yang cukup berani juga untuk mengambil last pick-nya itu ke arah Harith. Yang kita tahu ada natural counternya Esmeralda nantinya, dan bahkan itu kecil banget Baloyski itu KB. Yes, tiba-tiba kayaknya Recall terlebih dahulu. dia harus recall terlebih dahulu. Tapi balik lagi dia adalah seorang roamer. It's okay kalau misalkan dia harus pulang. Namun yang unik adalah Hatred. Dia menggunakan Chow dan emblemnya adalah Assassin untuk High and Dry. Wow. Dan ini dia fun fact dari Snake Video. Onyx PH adalah tim yang berpartisipasi di M3 dengan pool hero tim tersempit. Hanya 13 hero uniknya, sementara RRQ Hoshi memiliki 25.000 hero unik. 25. Enggak, luas, tenang. Luas banget ya Gue Indo 25.000 banget ya. ini, gue bias banget gue.
Yes, nggak masalah Hektar. ya. 25.000 hektar, lumayan jauh ya. Tapi kali ini kita akan lihat bagaimana Bang Sin. Masihkah dia bisa survive? Oh my god, Bang Sin terpick off dikarenakan Baloyski membawa kawannya kali ini ke arah bottom lane. Marky langsung di babysit begitu saja. Tapi kali ini lihat rotasinya, Albert udah level 4. Apakah bakal kontes ke arah Curtle? Karena Kairi, dia kayaknya lebih punya advantage untuk early stage seperti ini dikarenakan adanya Tonros hati-hati. dan hati-hati Baloyski. Ini dia. Dimakan-makanin sama Finn nih kayaknya. Yes, Dari early semua aggression. abyssal trapnya. Dan bahkan Turtle udah mulai ditarik sama Lancelotnya, terkena arrow, dikasih trap kembali. Albert yang harus berhati-hati karena tinggal 1/4 lagi darahnya. Mau dipaksa kontes atau tidak, ada guiding wind tidak dipencet dan bahkan retribution tidak berhasil didapatkan dan wave dragonnya. Oh my god, terculik di sana dan serang Albert. R7 menjadi lini paling depan mencoba untuk nge-trade kill dia, tapi terlalu tebal. Dari Darksky-nya mencoba untuk dihajar 3 orang dan bahkan langsung diamankan oleh seorang Clay. Yes, kali ini trade killnya berhasil 2 untuk 2 dan bahkan kerugian awal Albert harus terpick off. Tuan muda Albert kali ini harus farming lebih sabar lagi dan bahkan Kairi yang mengamankan dari Curtle buff-nya Goni. Wow, ini kalau lihat dari menit-menit emang Onyx PH kuat di early, di mana Selena, Chow, Lancelotnya Pick ini off-nya udah sih. main Perkara pick off-nya arrow doang kuat tadi. banget. Perkara arrow, lihat memaksakan 3 member dari RRQ juga memakai Purify. Ya, dan kali ini mau nggak mau ya harus lebih sabar terlebih dahulu dan ingat ada 3 Purify kali ini yang akan digunakan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Jadi Hatred benar-benar harus dipantau apakah nantinya flickernya akan digunakan lagi untuk 2 menit ke depan. Tapi kali ini R7 sudah melihat keadaannya di mana dia bakal terkena trap dari Baloyski dan masih bisa survive. Ini dia Tenang Bang banget. Otot. Nggak perlu gunain satu Purify-nya dari R7 ketika sudah di game tadi. Swinging Eagle-nya dari seorang Finn dan bahkan First Strike-nya tidak berhasil untuk dapetin 1 hit pun terhadap seorang Lancelot. Masih bisa dihindari dan bahkan ini early game-nya cukup rusuh dari Baloyski dengan menggunakan Selenanya menuju ke arah top lane. 2 melawan 1, mau dihajar atau tidak karena Kairi-nya juga sudah mulai muncul di retribution oleh seorang Kairi dan langsung diamankan begitu saja. Tonrosnya masih bisa dihindari. 24 detik lagi untuk Turtle yang berikutnya. Chase Fate di cancel dan tidak mau dipaksa untuk di arah atasnya. Oke, kali ini bisa dibilang Marky juga mengamankan gold shield turret yang cukup banyak dan ada pertukaran landing phase. Yes, dan kali ini ada pergerakan lagi Hatred langsung memaksa Purify daripada seorang Clay. Lihat bagaimana high end nya bekerja. Dia benar-benar bahkan tidak ke-trigger untuk the way of dragonnya dan flickernya udah ready. Albert harus dipantau sepertinya Bung Cornet. Gila sih, itu perkara lewat jalur tengah yang emang agak sedikit berbahaya. Walaupun harus berputar lebih jauh, tapi harusnya itu lebih aman dari perputaran rotasi Clay ya. Dan bahkan di sini Turtle masih bisa terreset kembali. Roger dari Albert masih cukup jauh jaraknya, mencoba untuk mengulang kembali Kairi. Darksky ada 1 arrow dan bahkan 4 orang mau dikontes atau tidak. Retribution ready. 1 badan diamankan lagi oleh tim Onyx PH. Masih ada 1 Swinging Eagle. Kita berbeda saya 2 Dragon. Oh my god, langsung didapatkan mencoba untuk men-trade kill. R7 tidak berhasil nge-trade killnya dan bahkan langsung di cover oleh teman-teman dari Onyx PH. Dan hampir saja tuan muda Albert memakan lele dari seorang Baloyski. Kali ini bahkan ada 1 pergerakan R7. Dia mencoba untuk bertahan, masih ada Purify dan dikejar, trapnya masih connect. Tapi R7 masih punya Frostmourne Shield, nggak bakal bisa ditumbangkan. Namun kali ini bottom lane sepertinya harus hilang. Goni, what happened? Gila, ini permainan makro dan early potential dari teman-teman Onyx PH tuh benar-benar dimaksimalin. RRQ harus pilih-pilih team fight di early game-nya. Erunya sih. Iya sih. Ayo perlahan-lahan tapi pasti. Namun ingat Bung Cornet, tenang. Jangan tegang karena apa? Karena tuan muda Albert ini menggunakan Roger. Ini adalah hero snowball yang kalau 1 kali mendapatkan advantage atau keuntungan, dia Momentum akan ya. mendapatkan momentum yang berlipat ganda. Tinggal dicari nanti momentumnya gimana. Apalagi RRQ Hoshi juga kita tahu untuk dari MPL Indonesianya sering banget comeback dan bahkan Finn-nya bakal terjebak di depan, namun tidak akan ada contest fight untuk kali ini. Finn lagi dan lagi kena arrow, bakal terpok lagi damage dari Baloyski. Ini kalau andaikan saja bukan tim Indo ya. Ini dari draft sih gue yakin banget dari draft RRQ
mid game to late game harusnya mereka bisa balikin keadaan, apalagi kita lihat juga dari Bang Sin ya yang memulai untuk dapetin stacknya, fokus untuk farming. Ya, kita lihat juga dari Clay yang masih aman untuk poin killnya juga dia dapetin 2 kill. Dan kita lihat dari anak-anak RRQ dan juga Onyx PH belum berbeda cukup jauh dari segi goldnya. Tinggal gimana caranya untuk momen-momen team fight selanjutnya yang mungkin di sini agak sedikit berbahaya. Albert yang mencoba untuk menghindar Web Dragon dari hatred-nya. Lihat masih bisa hidup dan bakal langsung dari Bushian. Sekarat dia, mana berat strike-nya, 1 hit lagi dan tidak berhasil didapatkan. Hatred masih bisa hidup. Mencoba untuk flicker kah? Tidak ternyata. Dan kayaknya iya langsung mundur ke arah belakang dengan flickernya, dan kali ini Kairi yang sudah mendapatkan informasi bahwa Tuan Muda Albert tidak memiliki retribution, dan kali ini langsung diamankan dengan cepatnya. Lihat bagaimana Bang Sin langsung menembur ke depan, tapi masih punya Tondros dan bakalan ada Circling Eagle, namun tidak ada target yang optimal. Glarski dalam keadaan immune, dia Black Dragon Transformation dan langsung mundur bubar jalan dari RRQ Hoshi. Yes, masih mencoba untuk mereset kembali. Terkena arrow lagi, Finn. Tidak ada Gede Win. Tapi lihat, langsung dibalikin kembali. 1 klik akhirnya didapatkan oleh vaksinnya. R7 tidak boleh terlalu memaksakan. Mencoba untuk kembali menarik untuk team fight selanjutnya. Ini yang harus dilakukan sama anak-anak RRQ Hoshi. Tetap sabar, tetap farming dulu, dapetin banyak stacknya dan dapetin momentum untuk team fight agar lebih rapi lagi untuk bisa nge-trade lebih banyak lagi. Wah, ini bahaya banget sih, apalagi mengingat Marky langsung menuju ke arah Holy Crystal, dan lihat perbedaan levelnya, dia level 10 loh sebagai gold laner gue nih. Nah itu dia, dan tentunya Kairi lihat Malefic Roar setelah War X. Wah, ini Holy Crystal amanin Marky ini benar-benar RRQ Hoshi. Mereka bisa sebenarnya membalikin pertandingan, tetapi harus benar-benar pilih pas momennya pas baru bisa membuka fight. Oh, tapi kali ini Finn langsung Circling Eagle ke arah belakang Malewski. Ternyata langsung ada pergerakan Jutkunedu. Dan lihat kali ini Clay-nya bakal dikejar. Albert bakal tertangkap di arah depan. Bakal ada Phantom Execution and that's another point kill. Oh my god, Kairi. Dia mendapatkan triple kill. Apa yang terjadi? RRQ Hoshi hilang 4 membernya. Wah, gua cuma bisa melongo melihat apa yang terjadi barusan. Puncture yang dilakukan dan langsung Tondros ke arah tengah, triple kill dalam waktu yang sangat cepat oleh seorang Kairi. Dan itu adalah team fight yang benar-benar nih kita akan melihat kembali replaynya ketika Finn ya membuka 1 Striking Eagle dan Baloyski yang benar-benar langsung lompat dengan merawat flickernya, dibawa, ditarik jauh ke belakang, and then memaksakan R7 juga langsung mengeluarkan Polystar Moon-nya. Dan lagi-lagi yang dilakukan Kairi itu benar-benar on point banget. Dia langsung menuju ke arah 1 orang, yaitu Parsianya dan Parsianya. Gak peduli, yang penting ada minions wave di arah tengah, Puncture dan langsung ke arah Parsianya. Dan ini yang bakal bahaya adalah Baloyski-nya yang bisa instant kill karena dia udah punya Calamity Reaper sekarang. Lihat arrow-nya kena terus dan tidak ada informasi sama sekali karena kali ini cukup berbahaya dari Baloyski yang dia trap-nya benar-benar on point banget. Arrow-nya benar-benar memporak-porandakan banget formasi dari RRQ Hoshi. Lihat kena lagi Finn-nya dan kali ini langsung ada pergerakan Saman Force ke arah belakang. Jutkunedu dan Albert dalam ancaman. Albert ditumbangkan. Tuan Muda Albert kali ini harus hilang. Babang Pipin juga menyusul dan bahkan kali ini Hatred di trade kill. Bangsin dia datang mendapatkan double kill juga daripada seorang Clay from Bogor. Kali ini tapi ternyata lihat Bangsin mendapatkan kali ini seorang Baloyski. 3 untuk 3. Bangsin kali ini 1v1 situation melawan Kairi tapi masih ada Phantom Execution. Lihat oh my god, the timing wipe out dan Onyx PH itu kritis banget padahal Bung Kornet. Oh, itu benar-benar timing yang sebenarnya dari kedua core, benar-benar itu tinggal gimana caranya mainin insting untuk mendapatkan killnya antara seorang Bangsin dan juga Kairi. Tapi Kairi dia mendapatkan timing yang tepat banget. Dia punya Tondros, dia punya Phantom Execution yang pas banget di rerumputan dan langsung dapetin damage-nya ke arah seorang Bangsin. But it's okay, masih bisa untuk mengulur waktu kembali karena kita lihat sudah kembali hidup dan bahkan tidak ada yang mendapatkan 1 objektif Lord dan tidak bisa langsung nge-push walaupun sudah wipe out barusan dari anak-anak Onyx PH.
Yes, bener banget. Dan kalau kita ngeliat itemnya nih, Albert belum mendapatkan true damage, endless battle-nya belum jadi. Sementara kalau kita ngeliat kanan, Kairi dengan 16.000 goldnya udah langsung on the way Blade of Despair. Ini benar-benar harus diperhatikan. RRQ Hoshi, mereka ketinggalan gold, mereka ketinggalan turret. Dan mudah-mudahan tentunya satu momen saja dibutuhkan untuk kembalikan pertandingan ini. Tetapi untuk 11 menit pertandingan hampir 12, Onyx PH mengontrol Land of Dawn. Asli ini satu momen bisa banget loh untuk kembali. Apalagi hero-hero fall off dari teman-teman Onyx PS ini banyak banget. Terus sekarang kali ini, Bang Sin terkena Well Dragon Venom Execution. Dan bahkan Bang Sin mencoba untuk melawan dua hero sekaligus, tapi gak bisa. Unstoppable daripada seorang Kairi. Kali ini 4 member dari RRQ Hoshi mulai diporak-porandakan, dipaksa untuk pulang. Dlarsky mencoba untuk dengan Black Dragon Form-nya, dia memaksa pulang semuanya. Lihat Cyclone Eye-nya bahkan diambil. Kairinya langsung hadir juga, Venom Execution lagi. R7 apakah mampu untuk bertahan? Arrow-nya dilontarkan lagi. Tidak boleh ada yang mendekat ke arah Lord yang pertama, karena kali ini Lord pertama akan diamankan oleh Onyx PH. Nih benar-benar tinggal gimana caranya dari RRQ menahan dan bahkan dari Bang Sin-nya. Ya sekarang sudah ready untuk flickernya. Tadi ketika di game juga tidak ada flicker. Ya tinggal menunggu ini. Sudah mau level maksimal walaupun sempat tertinggal dari seorang Kairi yang level maksimum duluan. Lord sudah mulai berjalan di area tengah. Ini di area tengah harusnya bisa ditahan. Karena kita lihat Clay-nya juga sangat unggul dari segi point kill. Dan akhirnya itemnya, beberapa itemnya juga sudah mulai jadi untuk dari seorang Parsia-nya. R7 sudah mulai di depan bersama seorang Finn. Jadi win satu skill Lord karena sudah di atas menit 12. Sudah mulai merelakan satu inhibitor turret. Lord sudah mulai masuk dan mencoba untuk membersihkan minion di arah atas dan bawah. Strategi yang cukup baik dilakukan sama RRQ, melepaskan middle turretnya karena sudah setengah darahnya. Dan lebih baik menjaga di sisi lainnya, KB. Yes, kali ini perlahan-lahan. Lihat, yang harus diperhatikan adalah hatersnya. Tapi arrow-nya connect kali ini. Albert dalam ancaman. Langsung terkena Sondros dan hilang. Tuan muda Albert. Baloiski tapi ditukarkan begitu saja. Double kill dapatkan oleh Kairi. Dan dia polis tamunya ke belakang R7. Tapi tidak bisa menyelamatkan Bang Sin. Bang Sin tumbang. The Well Dragon coming up. Tidak ada purify. R7 tumbang dan wipe out. Onyx PH memporak-porandakan RRQ Hoshi. Game pertama 13 menit 57 detik. Wow. Aduh. Ini yang harus gua bilang juga ya.